Salam, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam perenungan malam Selasa 8 Desember 2020. Bapak Ibu boleh bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita satu hati, kita berdoa. Tiada pernah kami berhenti untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami pun bersyukur. Kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, tadi kita sudah bersama-sama membaca Kisah Para Rasul pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang percaya yang bersunat berselisih paham dengan dia. Mereka meminta penjelasan mengapa Petrus masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Karena bagi orang Yahudi ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Mereka berpikir bahwa Petrus sengaja melakukan hal itu. Petrus pun menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena Roh Allah yang memimpin dia. Dia menceritakan bagaimana Allah sampai 3 kali memberikan penglihatan agar meruntuhkan pemahaman haram dan tidak haram. Petrus menceritakan bahwa Allah juga telah menampakkan diri kepada Kornelius, bahwa Petrus akan menyampaikan berita keselamatan bagi seisi rumahnya. Dia menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas seisi rumah Kornelius ketika dia sedang mengajar. Petrus berkata, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Petrus melakukan semua itu karena Allah telah membuka jalan. Akhirnya mereka memahami bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Melalui penjelasan Petrus, para rasul dan saudara-saudaranya yang berada di Yerusalem menjadi tenang, dapat mengerti dan memuliakan Allah. Karena kepada bangsa-bangsa lain, Allah juga mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Allah adalah Allah yang tidak membedakan orang, siapapun orang. Karya keselamatannya bagi dunia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Perhatian dan cinta kasih-Nya tidak bisa dibatasi hanya oleh wilayah tertentu. Rahmat dan anugerah-Nya tidak dicurahkan hanya kepada tokoh tertentu, suku tertentu, gender tertentu, atau budaya tertentu saja. Dengan perkataan lain, Allah tidak membangun tembok, tetapi Allah justru membangun jembatan. Di dalam diri Kristus, Allah datang ke dunia menjadi manusia dan berkomunikasi dengan manusia. Allah juga solidar dengan manusia sampai kepada penderitaan manusia yang paling dalam, yaitu kematian. Karena Allah tidak menghendaki manusia hidup di dalam kebinasaan, tetapi Allah menghendaki manusia hidup di dalam kasih karunia, hidup kekal. Peristiwa salib bisa dipahami oleh orang yang sangat sederhana maupun orang yang paling jenius di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudaraku, inilah saatnya merangkul orang lain dalam semangat persaudaraan dan semangat cinta kasih. Sehingga banyak orang yang bertobat dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Yesus bukan hanya milik kita saja, tetapi Yesus adalah milik semua orang. Dan biarlah keselamatan itu menjadi keselamatan yang dimiliki oleh setiap orang ketika mereka percaya
bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memimpin kami, agar kami hidup di dalam kehendak-Mu, memiliki pengharapan kehidupan yang kekal. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat menunjukkan diri kami sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam kehidupan kami, merangkul semua orang dengan penuh kasih, sehingga mereka pun mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat bagi dunia. Mereka boleh percaya dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.